Senyum-senyum bisa beli bis. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamala nihayati kamalika wa adada kamalihi. Anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan, pada kesempatan hari ini marilah kita awali dengan surah Al-Fatihah. Semoga dan mudah-mudahan ekstra kurikuler pada hari ini di pertemuan yang ketiga insyaallah menjadi manfaat barakah. Ila hadinihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahman. Ada mie di marah mie apa itu? Hah? Mie petir. Apa lagi? Mie ayam, itu kan? Mie kangen. Semuanya mie itu kan berasal. Jadi bumbu khususnya mereka itu ternyata tergantung dari minyak bawang merah dan bawang putih. Khususnya mie gacuan. Kalau mie gacuan, mie setan, mie petir dan antik-antiknya itu, bagian mie itu semuanya mereka khususnya menggunakan minyak bawang merah dan minyak bawang putih. Di pertemuan pertama Pak Guru memberikan kalian contoh seperti apa sih minyak bawang putih ini. Ini minyak bawang putih. Jadi fisiknya ini kalau sudah selesai itu pasti keruh. Apa keruh? Keto. Ya. Dan selanjutnya kalau minyak bawang merah mana? Itu pasti jernih, perhatikan. Minyak bawang merah pasti jernih. Jadi membedakan kalau kalian lihat di manapun saja, di megacuan kah, di penjual abang-abang nasi goreng kah, kalau kalian paham dengan ini, maka akan bisa membedakan mana yang minyak goreng bawang putih dan mana yang minyak goreng bawang merah. Sudah. Jadi pada hari ini bahannya kita akan mempraktekkan kepada kalian cara membuat mie gacuan. Mie gacuannya simple, cukup kita menggunakan mie sakura saja karena ini dia siap saji. Soalnya kalau kita mau menggunakan mie yang asli buatan kita sendiri, Pak Guru kan belum menyampaikan kemarin cara membuat mie kan. Jadi cuma teknik memasak. Pada hari ini Pak Guru akan kolaborasikan semuanya. Dari teknik merebus, ini kita rebus sekitar 5 sampai 7 menit. Kalau terlalu matang juga nggak bagus. Kalau nggak masak juga tidak bagus. Jadi harus ada timernya masing-masing ketika kita masak. Ini Pak Guru rebus sekitar 7 menit. Hasilnya lumayan lah. Kalau mau rebusannya itu lebih lebih kenyal, lebih tahan anti kering. Itu ketika rebus usahakan dikasih minyak goreng sedikit. Tujuannya apa? Biar mie yang kita masak ini jadi kenyal. Pak, apakah begitu? Ya begitu. Itu tekniknya. Ini kan sudah rebus ya. Rebus selesai. Selanjutnya teknik menggoreng. Ini adalah satu teknik menggoreng yang kita sudah buatkan. Teknik bawang merah dan bawang putih. Ini bahan khusus untuk apa? Untuk buat mie gacuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari sholawatan, mumpung bulan Molot. Selanjutnya topping. Di mie gacuan yang kita buat, orang-orang buat di luar sana itu, kenapa sangat indah, sangat menggugah selera? Itu tergantung pada topping yang dipakai.
Ini Pak Guru cuma menggunakan topping telur goreng orak arik. Jadi tanpa penyedap, cuma kita menggunakan minyak. Setelah itu kita orak arik. Ada topping telur rebus, ada topping beef, daging beef apa itu pokoknya. Ada juga topping sosis. Ada juga di dekatnya Giliang itu, ini apa itu namanya ya? Pakai topping ayam geprek. Berarti makin bagus toppingnya, maka makin akan membuat menggugah selera untuk makan. Jadi makanan itu tidak walaupun sedap tapi tampilannya tidak menarik, itu orang kurang mau. Seperti cukup pendeng kan? Cukup pendeng itu kan tampilannya kan biasa-biasa saja. Jadi bagi orang yang nggak akan mau makan. Kenapa? Tampilannya. Tapi kalau sudah orang tahu rasanya, itu sudah tidak melihat tampilan. Apa yang dilihat? Rasa. Tapi rasa itu harus kita sebarkan. Dan katanya lidah tidak pernah bohong. Sudah, ini bahan-bahannya. Selanjutnya kita butuh minyak cabai. Jadi ada levelnya. Kalau mau pedas ya tambah, dia perbanyak minyak cabainya. Selanjutnya ada penyedap juga, saus sambal ABC manis pedas, bukan promosi ini ya. Dan ABC kecap manis, sama-sama ambil ABC biar seragam. Dan selanjutnya juga ada bawang goreng. Ini semua dari kemarin kan, sudah hampir 1 bulan kayaknya. Dan ini belum pernah basi. Minyak goreng yang kita buat ini tidak akan pernah basi, bertahan. Ciri-cirinya basi itu ketika jamuran. Jadi kalau buat itu harus benar-benar matang, bukan gosong, benar-benar matang. Ini penting. Teori itu sangat penting. Sehingga ketika teori paham, prakteknya itu pasti langsung pas. Kenapa? Sudah ada teorinya. Kalau Pak Guru berangkat dari praktek, artinya praktek itu ya masak sendiri. Jadi sebelum ke sini ya sudah dibuat videonya, ada, nanti Pak Guru coba diupload di di YouTube-nya, kalian bisa lihat. Pak Guru tadi videonya di kantor, cara membuatnya, artinya adukan, mencampur bahan-bahannya apa saja sehingga jadi mie gacuan. Apa Pak kok dinamakan mie gacuan? Mie jirak ekaco. Mie jirak ekaco dikumpulkan menjadi satu ya. Menjadi satu sehingga menjadi gaco. Ekaco kan. Ya, itu ya. Jadi yang paling penting itu adalah teknik merebus dan teknik menggoreng. Jadi pada kesempatan hari ini Pak Guru akan memberikan kepada kalian cara menggabungkan teknik menggoreng dan merebus. Mie ini adalah teknik merebus. Pak, bisa tuap? Belum, Pak Guru pernah buat. Tapi pernah coba dipraktekkan. Bisa enggak mie tuap ya? Kenapa tidak dicoba? Biar tidak timbul penasaran. Beras bayi kan masak tuap bisa, asalkan sesuai dengan takaran airnya. Pak, kalau kentang Pak, kentang itu direbus pernah, terus dikukus juga pernah. Jadi rasanya itu lebih enak yang dikukus. Kenapa? Airnya lebih sedikit, kandungan airnya ketimbang direbus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan tidak kalah lainnya, ini adalah bahan yang terakhir. Ini penyedap menggunakan kaldu jamur dioplos dengan dengan bawang goreng. Di bulan kemarin loh, masih bisa dipakai asalkan tidak ada jamuran. Yang bikin jamur itu adalah apa? Virus dari tangan ini, dari jari ini. Kita ambil pakai jari. Itunya harus pakai sendok. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengantisipasi tidak jamuran, karena tangan itu bisa buat nasi itu cepat basi dengan tangan kan. Jadi makanya harus pakai sendok, lebih higienis. Jadi nasi yang sudah disentuh dengan tangan itu biasanya cepat basi. Tapi ternyata ada manfaatnya juga.
Ketika kita makan pakai sendok itu kurang sehat. Yang sehat itu adalah makan pakai tangan. Ternyata tangan ini menjadi sumber energi kita ketika ada di makanan itu yang apa ya? Yang ada kandungan virus dan ada kandungan apanya. Dengan tangan inilah yang kita pakai ini, virus itu bisa hancur. Itu energi tangan yang luar biasa, ya kan? Tapi makannya pakai tangan kanan ya, jangan tangan kiri. Selanjutnya caranya sekarang bisa berdiri. Iya, bisa berdiri dan gabung ke sini buat bulatan lingkaran biar tahu caranya. Tak usah. Kalau mau bawa buku mau dicatat nggak apa-apa. Ya. Jadi perhatikan, ini minyak bawang merah dan ini minyak bawang putih. Jadi kita akan gabungkan. Yang pertama sekali kita harus menggunakan minyak bawang merah. Nanti tutorialnya Pak Guru akan share di YouTube cara membuat minyak bawang merah, minyak bawang putih. Ini penting sekali. Kenapa kosong? Jangan banyak-banyak, sesuaikan aja. Tergantung minyak yang kita akan pakai kan. Satu ininya cuma sedikit, rasanya nggak ada rasanya nanti. Jadi harus itu ada takarannya. Selanjutnya minyak bawang putih sama juga takarannya, kan? Ini sudah bergabung. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita pasang minyak cabai. Nah, ini yang bisa pakai level. Makin banyak minyak cabainya, maka levelnya makin pedas. Kita pakai sedikit aja. Bisa makan aja dari sendok. Jadi mereka yang gacuan-gacuan di sana itu sendoknya sudah khusus, sudah pakai khusus ya. Selanjutnya kurang thinking itu, Bu. Selanjutnya kita pakai penyedap. Ini penyedap ini apa? Penyedap dari gabungan tadi itu kaldu jamur dan bawang kita sesuaikan aja. Pakai insting ya. Jadi ya seperti ini sudah. Selanjutnya pakai kecap. Pak, apakah kecapnya bisa dipakai semua? Pak, bisa. Tapi nanti gimana rasanya? Rasa yang kita buat itu bagaimana? Kolaborasinya tuh pas. Tidak terdominasi kepada kecap, tidak terdominasi kepada saus. Jadi bagaimana rasanya itu kayak rendang itu loh, semuanya sama rasanya. Kalau juga pakai saus pedas. Selanjutnya tinggal kita gaco, ulek apa namanya? Diaduk ya, aduk. Apa cara orang Kubina aja? Kacau kan? Kelui. Ketika sudah menjadi seperti ini, jadi kan, ini kan sudah digacau ini. Kalau sudah rata gacuannya atau adukannya, maka kita masukkan mie. Jadi kita harus juga tahu pakai sumpitnya. Tahu pakai sumpit? Jadi harus belajar. Nah, gini ya. Pakai sumpit itu gini. Nah, ini gini. Jadi kita perlu apa ya? Untuk meluruskan. Yang gerak itu cuma ini tetap. Ini nggak ada gerak-geraknya ini. Yang gerak itu cuma di atas ini. Ini yang gerak. Sama kan gerak. Nah, ini kan. Jadi nggak malu. Setelah itu digacor lagi. Harus benar-benar teraduk ya. Sudah virus ya. Tak sampai 1 menit. Kalau sudah benar-benar teraduk rata, nah itu kan aromanya kan, itu aroma.
Selanjutnya kita bawang tadi sudah. Sebenarnya bawangnya itu bisa kita taburkan di atasnya, tapi kita kabur rahasia soalnya bekasnya Pak Guru nggak cukup nih wadahnya nih. Selanjutnya kita kasih topping dan topping yang lain. Nah, sudah selesai kan? Nah, selesai tinggal dicoba aja. Siapa yang mau coba? Masa nggak ada yang mau coba? Nggak ada racunnya kan? Makanya dilihat. Kalau mau pakai sumpit silakan pakai sumpit. Kalau mau pakai sendok silakan dipakai sendok. Semuanya siapa tadi yang mau? Pak, saya mau coba. Ini dicoba. Itu ke sana, bawa sana. Coba sama teman-temannya. Ambil. Bawa sama. Makan. Iya, bawa. Waalaikumsalam bagi teman-teman yang sudah like, bantu subscribe. Oke, sudah silakan dicicipi. Tidak ke sana, ini sudah live-nya, sudah Pak kurahkan ke tempat yang lain. Untuk pertemuan berikutnya silakan. Bawa makanan bisa, jadi sambil kita praktek tetap muka ya bisa makan, ya kan? Apa Pak Guru begini terus? Lompat. Jadi teman berikutnya bisa kalian berkelompok, ada yang bawa mie itu masih banyak kan, bahannya bisa buat kayak gitu. Ada yang bawa apa namanya? Bawa telur goreng, telur mata sapi. Ada yang bawa telur urat arik, ada yang bawa bawang. Kalau kecap ini sudah banyak ini, nggak apa-apa ini, nggak akan. Pertemuan berikutnya ada yang bawa bawang goreng, kan bawang goreng sudah habis. Ya, ada yang bawang goreng. Jadi nanti pakai talam. Kita bagi bersama, hasilnya kita makan bersama. Nanti untuk kalian yang belum paham cara membuat minyak bawang merah dan minyak bawang putih, nanti Pak Guru coba share di YouTube-nya MA Darussalam dalam itu selesai. Itu cara membuat mie gacuan, mie setan dan lain sebagainya. Cuma nanti mie-nya itu yang beda. Kalau itu masih apa ya? Masih kita kenalkan minyak digunakan mie saku. Di pertemuan berikutnya aku lihat tutorial yang ada cara membuat mie asli buatan sendiri. Kita kolaborasi, bahannya biasanya tepung segitiga biru, menggunakan 1 butir telur. Kalau mau lebih enak itu pakai 2 telur di setengah kilo apa tadi tepung segitiga biru, pakai 2 telur dan pakai air sesuai takaran yang ada. Dan itu kita ulini, dan itu kita diamkan sebentar. Setelah diulini itu sekitar harusnya setengah jam. Kalau kita diamkan itu setengah jam, nggak akan selesai. Nanti Pak Guru olininya Pak Guru buat videonya saja, biar cepat waktunya, caranya itu dan tidak akan Pak Guru Pak Guru buat nggak apa saja. Bukan dibuat seperti apa ya? Begitu baik, memang itu buat. Tapi sebelum di video kan kita harus buat videonya, kita buat sebelumnya sehingga kita video itu ya untuk resiko salah itu mengurangi salah. Ada pertanyaan? Ini sudah kita kolaborasikan dari teknik menggoreng, sudah kita pakai kan bawang merah bawang putih ini menggoreng, dan teknik merebus kalian sudah rasain juga semua itu, rebusan minyak, gorengan telurnya.
Ada pertanyaan? Tinggal jam berapa sih? Jam dulu, jam 12.45. Waktunya masih 15 menit lagi. Ada pertanyaan? Silahkan, bisa bertanya. Orang ini masih ada buat sendiri. Ini bisa buat sendiri, langsung ayo silakan. Mana itu wadahnya tadi? Kami ke kiri. Dihabiskan sekalian. Siapa sih nggak akan boleh? Ada. Ayo, buat lagi. Ini habiskan sekalian. Ayo, coba siapa yang mau praktek? Ayo, coba gini. Praktek bersama. Saya ke Bayo. Itu sama lo. Kita praktek langsung tahu. Tadi kan. Berarti sampai 5 menit. Apa menjadi? Apa nanti? Di sini dulu ya. Ini dulu ya. Ini dulu. Jadi ini yang kosong dibuat. Ini nih. Bukan. Ini nih. Bawang. Ya, sesuatu. Takarannya pelan-pelan. Ayo yang lain bisa lihat. Ya, wes. Bentar. Yang lain bisa lihat, silakan lihat caranya. Ya. Silakan nambah. Sudah enggak tahu nama kampung kona. Kecena. Buka ya kan. Memang agak keras. Ya. Capek. Selevel. Tinggal levelnya. Pedas kah? Pedas. Apa jam terus tapi ini apa nuro? Das. Tuh. Kecap. Ini. Sesuaikan gimana? Bukan langsung ke dalamnya. Bambunya sepote-pote apa tidak? Kaldunya ya. Oke, pas itu. Makin banyak berbunga ya, makin nyaman. Oke. Ya. Terus Sebelah kebab. ya sebelah boleh. Berarti sebelah itu tekniknya. Iya. Ribut lah. Berapa gelas? Apa punya? Apa? Mengkorang pedas sesuai selera kan? Pasang. Menjepit je karata. Iya, pasangan. Pasang. Loro. Habis tinggal. Kepunyaan perempuan apa? Kan? Kan tadi bilang. Jadi harus apa? Kan salah teknik maka akan salah kepada apa yang dibuat. Pedas ya. Nyaman, dipetir. Ini namanya dipetir. Ayo kita. Kangen. Toppingnya. Abi. Telur. Ayo sepakati minggu depan mau buat ini makan bersama. Berdiasati Bisa bareng apa sih bisa cepat. Iya makanya bentuk kelompok kita lagi bemi selama rebus gula kibe telurna gula kibe Rom apa dia? Kita rasakan. Coba. Masuk lah. Cobanya. Silakan ke sana. Yuk.
Itu namanya mie. Ayo tentukan minggu depan mau masak apa? Mie lagi biar boleh makan bersama kan? Seblak. Wih, seblak itu banyak biayanya itu. Dimsum. Prosesnya yang lama. Nasi goreng. Sakiber. Treng. Oke. Nasi goreng ya. Perhatikan. Mie goreng, ini bukan mie goreng ya, bukan. Mie goreng itu beda lagi. Yang kita buat baru besar beda kan. Kalau digoreng itu beda lagi mie goreng. Tekniknya beda lah. Ya. Jadi besok silakan. Siapa yang mau nasi? Siapa yang mau telur? Ya kan? Bingung kan? Jadi kalau untuk kelompok kerjasama, saya mau nasi. Anak salah itu saleng itu 4 orang makan. Jadi kita pakai ini nanti. Untuk bumbunya ini kita gunakan minyak bawang putih dan bawang merah. Buat nasi goreng baru enak. Ayo, kakak. Kalau nasi goreng ditambah dengan mie itu bukan nasi goreng lagi namanya. Itu namanya mawar. Nasi goreng mawar campuran dengan mie. Makanya mie sudah kita pahami, buat nasi goreng belum. Kemarin buat nasi goreng itu ya, nasi dicampur dengan bahan bantuan itu. Itu namanya nasi goreng. Sebenarnya di al-simpel untuk obat pada madrasah sekolah. Tinggal kita buat topiknya yang ayo berkelompok kemana? Untuk bentuknya siapa sebut nasi? Nasi terus pak. Nasi masak kita. Jadi semuanya harus ambil. Boleh satu nasi, boleh satu telur. Harus pakai nasi. Setelah dibawa digorengnya ke sini nanti buat topping makan kita. Jadi nasi goreng itu bahannya cuma bumbu nasi dan telur saja. Pokoknya bahan utamanya juga di sini minyak bawang merah dan minyak bawang putih. Nasi goreng ya. Berarti kalau ada kita masak, kalau tidak ada kita buat. Dipersiapkan sekarang. Pertanyaan ya. Pertanyaan bila akibat telur. Akibat telur mah? Burger sosis apa telur kalau basi. Saya senang sosis itu sosis. Saya senang telur. Jadi ada yang mana suka main kulit itu bukan ya. Jadi kesini tinggal masak. Kalau kesini kita masih goreng ayamnya, masih nasinya yang kedua kira-kira
waktu sekitar 5 sampai 15 menit belum makan. Waktunya habis masak saja. Ada tidak kan? Menunggu. Itu namanya masak itu ada timernya, ada waktu. Dan itu semuanya bagaimana Pak kita akan tahu timer waktu yang kita masak? Contohnya saja, kalau kita rebus telur mau setengah matang itu 7 menit setengah matang, 10 menit itu matang tapi belum sempurna. Tapi kalau 15 menit rebusnya itu sudah sangat matang untuk sempurna. Tapi tergantung telur yang kita pakai itu kita pakai berapa biji. Kalau masih dijual 15 menit itu masih dominan. Tapi kalau sudah memakai beberapa telur, artinya di atas 10, itu sudah bukan 15 menit lagi masaknya. Harus diisi berapa? Penambahan air yang ada di dalam telur. Itu juga harus dikalkulasikan sehingga kita masak itu lebih akurat. Bagaimana mereka ibu-ibu itu masak sebanyak mungkin untuk acara walimah? Teknik mereka itu ketika sudah lama dimasak mendidih, dianggap telurnya masak, diambil satu dan dicoba. Kalau sudah masak maka akan diambil, diangkat. Kalau belum masak maka akan cepat direbus itu sampai benar-benar. Absen sudah kayaknya yang tidak hadir tiga kali. Jadi anak-anak lelaki yang tidak hadir ini Pak Guru sudah tidak akan menerimanya. Dan nanti akan diinformasikan bagi yang tidak hadir 3 kali silakan pilih, bahkan bisa dilempar, terserah Pak Guru mau lempar kemana. Di tata boga, di ekstra tahfidz. Nah, tahfidz apa? Tartil itu cuma 3 atau 4 orang. Nanti semuanya Pak Guru lempar ke sana biar bisa ngaji semuanya. Iya. Silahkan dibaca doanya bersama-sama. Bismillah. Ya, tinggal tunggu yang lain. Kalau sudah yang lain ada yang pulang, kita tinggal pulang saja. Gimana? Ini di tempat kura-kura. Ya, kura-kura ya, itu aja di bawah. Hah? Absen dibawa ke kantor aja. Ini wis ini ini. Ongku ya kulaku cuma masak neskurin. Beda segi buka rupo kian bisa. Masih topik apa nih enggak topping. Kalau misalnya topping sosis, juga sosis. Sila masak mungkin ya masak adina lupa. Ini tinggal masak. Jadi bahannya sudah masak semua. Itu simpan di kantor. Ya, makasih ya.